Di mana jariku? Orang tua itu menyentuh wajahnya dan melihat bahwa hidungnya juga hilang. Dia menggulung lengan bajunya dan melihat bekas luka di lengannya mengatakan, kembalilah sekarang. Orang tua itu ketakutan dan melaju kembali dengan kecepatan tercepat. Ketika dia melihat bahwa dia akan tiba, dia ingin menginjak rem. Akibatnya, tidak bisa mengayuh lagi. Jadi sekarang kakinya juga hilang. Karena agar tepat waktu, dia harus memukul tong sampah. Baru kemudian mobil berhenti. Dia tertatih-tatih keluar dari mobil. Tapi sebelum mengambil 2 langkah, kaki lainnya juga menghilang. Pada saat merangkak ke pintu, kedua tangan juga hilang. Dia harus menggunakan 2 siku untuk mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Sebuah pistol yang teracung dalam kegelapan menembaknya hingga mati. Di ruangan ini membedah tubuh manusia. Orang yang berbaring di meja operasi adalah dia saat muda. Setiap kali seorang dokter memotong organ, dia akan kehilangan organ itu di masa depan. Gunakan metode ini tidak peduli seberapa jauh dia berlari, dia akan mati. Alasan mereka melakukan ini adalah karena ini adalah aturan industri. Pekerjaan seorang pembunuh di udara ini tidak boleh salah. Ketika ada masalah, seluruh timeline akan kacau. Pembunuh udara adalah profesi yang berspesialisasi dalam membunuh orang di masa depan. Di masa depan, orang telah membangun mesin waktu. Tapi mesin ini hanya dijual di pasar gelap. Karena agar tidak melanggar hukum, mafia mengikat orang yang ingin mereka bunuh dan mengirim mereka kembali ke masa lalu. Serahkan kepada pembunuh pada waktu itu untuk ditangani. Sehingga tidak melakukan kejahatan dan tidak meninggalkan jejak. Tapi jangan berpikir melakukan pekerjaan ini mudah. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang pembunuh di udara, umur mereka hanya 30 tahun. Karena orang-orang di masa depan tidak ingin membiarkan orang-orang di masa lalu hidup dengan waktunya sendiri. Bagaimana jika dituntut oleh polisi? Maka kejahatan pembunuhan sebelumnya akan terungkap. Jadi ketika setiap pembunuh yang melakukan perjalanan melalui ruang selama 30 tahun, mereka akan dikirim kembali ke masa lalu sendiri di masa depan. Dan memberikannya pada diriku sendiri ketika masih muda untuk dibunuh. Yang membentuk lingkaran tak terbatas. Dan pembunuh bayaran bernama Looper. Orang tua di awal video adalah seorang pembunuh yang dikirim kembali ke masa lalu. Tapi dia masa mudanya takut, ragu-ragu. Tidak berani melakukannya. Jadi dia dibebaskan. Karena untuk menangkapnya, organisasi harus menggunakan metode membedah tubuh masa mudanya. Dan dia adalah Seth yang juga teman sekelas Yo. Yo tahu ini tapi tidak sakit. Meski begitu, dia bilang, terlalu amatir. Jika itu adalah dia pasti akan menembak 1 tembakan. Hari ini giliran dia mengerjakan tugas. Setelah Yo menerima misi itu, dia pergi ke lokasi yang ditentukan. Dia berdiri di sana dengan senjatanya siap. 3, 2, 1. Kenapa targetnya belum tercapai? Yo bingung, tidak mengerti apa-apa. Dia telah melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun, tetapi untuk pertama kalinya, dia melihat orang masa depan datang terlambat. Tapi 1 detik kemudian, Yo kaget. Mengapa targetnya tidak diikat kali ini, bahkan tidak menutupi kepalanya? Kemudian target mengangkat kepalanya dan menatap mata Yo. Tampilan ini terlihat familiar. Tetapi kemudian kualitas profesionalnya segera mendorongnya untuk menembak dan membunuh target. Tapi target bereaksi terlalu cepat. Dia membalikkan punggungnya untuk menggunakan tumpukan emas batangan di belakangnya untuk melindungi peluru. Tepat ketika Yo mengganti amunisi, dia mengambil sebatang emas dan melemparkannya ke arahnya. Karena insting, Yo meletakkan tangannya di atas wajahnya. Tetapi melakukan itu juga menghalangi pandangan dia. Ketika dia membuka mata, pria itu bergegas untuk meninju dia dan pingsan. Yo bangun dan menemukan secarik kertas di tubuhnya. Di atas tertulis, lari cepat. Yo mencarinya dan menemukan bahwa dia sudah melarikan diri. Ketika dia melihat tumpukan emas batangan di tanah, dia langsung mengerti. Pekerjaan sebagai looper memiliki 1 aturan. Ketika target kembali ke masa lalu, sebatang perak akan diikat di belakang punggung target. Tetapi jika itu adalah batangan emas, itu berarti orang yang dibawa kembali adalah diri masa depan. Sekarang bagus. Yo hanya punya 2 pilihan. 1 adalah untuk menangkap diri masa depan dan membunuhnya. 2 adalah mengikuti kata-kata diri sendiri dari masa depan dan melarikan diri. Tapi dia sudah berlari dari kapan, bagaimana bisa menemukannya? Mungkin belum dapat menemukan dia sudah dioperasi. Yo harus menggabungkan 2 opsi itu. Itu adalah berlari dan mencari. Tapi dia tidak membawa uang jadi tidak bisa kemana-mana. Dia harus pulang untuk mendapatkan uang terlebih dahulu.
Dalam perjalanan pulang, ia menemukan bahwa langit penuh dengan drone. Sepertinya organisasi mengirim seseorang untuk mencarinya. Dia perlahan membuka pintu dan menemukan bahwa rumahnya telah digeledah. Bahkan tempat simpan batangan perak juga dibongkar. Tapi untungnya batangan perak di lantai tidak diambil. Yo berjalan mendekat dan melihat ada sebatang rokok di tumpukan perak. Apalagi rokoknya belum habis. Kemungkinan. Dengan cepat, Kid Blue sudah di sini. Orang ini tidak memiliki keberanian, hanya bekerja paruh waktu untuk organisasi. Yo buru-buru bersembunyi di sudut. Ketika dia mencuri batangan perak, Yo menyelundupkannya dari belakang. Yo bergegas dan mendorong pria itu ke terowongan. Lalu tutup lantai. Sebelum dia pergi, dia berkata dia pasti akan membunuh diri di masa depan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Kid Blue melepaskan tembakan. Untungnya dia menghindar. Dia mengambil sebatang perak dan berdiri dan berlari. Orang-orang di luar mendengar suara tembakan dan bergegas masuk. Yo harus lari keluar dari jendela. Tapi lantainya terlalu tinggi untuk dilompati. Dia harus berpikir perlahan. Pada saat ini, pria di lantai atas keluar dan menembakkan pistol ke arahnya. Dia terpeleset dan jatuh. 3, 2, 1. Tugas harian Yo adalah melihat waktu dan menembak. Setelah menyelesaikan, balikkan tubuh itu dan ambil batangan perak di belakang tubuh. Ini adalah gaji untuk membunuh orang. Profesinya bernama Looper. Orang di masa depan yang ingin membunuh seseorang tidak harus melakukannya sendiri. Tapi kirim saja orang yang ingin mereka bunuh ke masa lalu. Biarkan Looper menanganinya. Orang di masa lalu punya uang. Orang-orang di masa depan dapat memecahkan masalah. Tapi ini juga ada masalah. Hari itu, Yo sedang menunggu dengan pistol. Tapi targetnya belum kelihatan. Wah, di mana targetnya? Yo tercengang ketika 1 detik kemudian target muncul. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menembak. Lalu balikkan badan. Ya ampun, bagian belakang tubuh semuanya emas batangan. Dia akhirnya datang ke hari ini. Jadi setiap Looper hidup tidak lebih dari 30 tahun. Ketika hari itu tiba, orang masa depan akan membawa Looper yang sama kembali ke masa lalu. Biarkan dirinya pada saat itu memusnahkan. Ada sebatang emas di belakang untuk membuktikan bahwa orang itu adalah dirinya sendiri. Ketika Looper menerima pesanan ini berarti sudah waktunya untuk pensiun. Di hari-hari berikutnya, mereka akan menikmati hidup sepenuhnya. Yo mengeluarkan semua batangan perak yang dia dapatkan. Lalu dia pergi ke China untuk menyusui. Tapi karena overuse, baru beberapa hari dia kehabisan uang. Jadi dia harus kembali ke pekerjaan lamanya. Karena setiap Looper adalah pembunuh. Jadi sekarang dia bekerja untuk gangster. 20 tahun berlalu seperti ini. Yo sudah tua sekarang. Hari itu, dia bertemu dengan seorang wanita Cina. Jadi dia jatuh cinta padanya. Dia tidak lagi ingin harus membunuh tiap hari. Tapi hanya ingin hidup damai di sampingnya. Tidak lama kemudian, keduanya menikah. Seorang pembunuh yang sudah menikah memiliki titik lemah. Juga harus berpikir lebih keras. Melihat hari dia dikirim kembali ke masa lalu sudah dekat. Yo mulai gugup. Ketika dia masih muda, dia berpikir kalau mati ya udah mati, apa yang dia takutkan? Tapi sekarang punya istri, pikiran tidak sama lagi. Tapi ini bukan yang dia inginkan. Organisasi mengirim seseorang untuk menangkapnya. Mereka membunuh istrinya terlebih dahulu. Kemudian mengancamnya dengan pistol dan membawanya ke pabrik yang ditinggalkan. Kemudian mereka menutupi kepalanya. Lalu mengikat tangan. Akhirnya mengikat setumpuk emas batangan di belakang punggung dia. Yo tahu dia akan dibunuh selanjutnya. Hanya bisa mempertaruhkan hidup dia. Memang seorang pembunuh yang terampil. Dia merobek tali, memukul 3 kali dan membunuh 2 orang. Sekarang dia hanya punya satu pilihan. Yaitu memasuki mesin waktu, kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan istrinya. Karena ini terjadi di masa depan, Yo di masa lalu merasa sangat aneh. Karena orang masa depan tidak pernah terlambat untuk janji. Tapi 1 detik kemudian, Yo tua muncul. Dan apa yang terjadi selanjutnya semua udah tahu. Yo tua mengejutkan Yo muda. Lalu letakkan secarik kertas pada Yo muda yang mengatakan pelari. Yo tua mengira semuanya sudah diatur. Siapa sangka Yo muda masih sangat keras kepala. Yo muda tidak lari, tetapi sebaliknya berniat untuk menangkap dirinya sendiri. Karena dia adalah Yo masa muda. Jadi setiap pikiran tentang dia muncul di ingatan Yo lama. Melihat Yo muda menolak untuk melarikan diri, Yo tua bergegas pulang. Melihat Yo muda jatuh dari lantai atas.
Untungnya, dia berada di bawah support, jadi dia tidak membiarkan orang-orang dari organisasi menembak Yomuda sampai mati. Jika tidak keduanya akan mati. Yotua memandang Yomuda dalam keadaan koma dan menyebutnya bodoh. Dia memarahi dirinya sendiri dan menyeret Yomuda pergi. Ketika Yomuda bangun, dia menemukan Yotua pergi. Dia marah dan teriak, masih menyebalkan di usia ini. Dia ingatkan Set teman di industri. Jadi dia menggunakan cara yang sama. Terukir di tangan untuk bertemu Yotua. Dan Yotua sekarang mengumpulkan informasi. Dia melihat ke bawah, berpikir. Hei, anak ini juga pintar. Memang benar aku waktu masih muda. Jadi mereka berdua membuat janji untuk bertemu. Yomuda telah duduk di sana menunggunya untuk waktu yang lama. Lalu mereka berdua berbicara sendiri. Yotua tahu tidak ada gunanya menipunya, jadi dia mengatakan tujuan datang ke sini. Aku tidak bermaksud membuat masalah untukmu kali ini. Tapi untuk menyelamatkan calon istrimu. Sekarang hanya ada satu cara. Itu adalah membunuh Rainmaker, bos di masa depan. Dia cabul. Orang yang datang dengan ide untuk mengirim Looper ke masa lalu. Biarkan diri mereka hancur pada saat itu. Aku sudah mengumpulkan semua informasi. Akhirnya mengunci 3 target. Bunuh saja 3 anak ini, masa depan tidak akan ada Rainmaker. Kita berdua akan diselamatkan. Yomuda masih tidak peduli setelah mendengarkannya. Kamu bilang kamu tidak akan menggangguku. Seharusnya aku menikmati hidup. Itu semua karena kamu, tapi sekarang aku sedang diburu. Biarkan aku sekarang mengingat wajah calon istri itu. Sehingga ketika aku melihatnya, aku memutar mobil dan pergi selesai. Jadi kalian berdua tidak akan saling mengenal, dan dia juga tidak akan mati. Kau sedang pikir apa sih? Yotua sangat marah. Jadi dia memukul dirinya sendiri ketika dia masih muda. Saat ini, Kid Blue membawa orang ke sini. Dia melepaskan Yomuda dan menembak musuh. Kemudian Yomuda merangkak naik. Dia ikut Kid Blue dan menembaknya. Ketika dia melihat situasinya tidak baik, dia mendobrak pintu dan melarikan diri. Yang Yo dan Kid Blue mengejar. Setelah berlari setengah jalan, dia menyadari. Ya, bukankah Yomuda sedang di sini? Jika Anda dibunuhnya, masalahnya terpecahkan. Yomuda merasa bahwa dia akan mati, jadi dia pergi dan melarikan diri. Sekarang, jika ingin menangkap Yotua, hanya ada satu cara. Adalah menemukan Rainmaker secepatnya. Jika Anda menerima gaji Anda dalam 30 tahun, coba tebak berapa? Ada pekerjaan yang disebut Looper. Upah mereka diubah menjadi emas batangan. Melakukan pekerjaan ini adalah posisi yang mulia, tetapi juga membunuh banyak orang. Tetapi harganya adalah setelah memasuki industri, hanya dapat hidup selama 30 tahun. Ketika saatnya tiba mereka harus bunuh diri. Jika ragu, Anda akan membahayakan diri sendiri. Yo hanya tertegun selama 1 detik tetapi pingsan oleh diri masa depan. Karena untuk menebus dosa, dia hanya bisa selesaikan masalah ini dengan sendiri. Dia tahu Yotua pasti akan membunuh 3 anak. Sekarang dia hanya perlu mengikuti 1 anak, cepat atau lambat dia akan ketemu dengan Yotua. Tapi sayangnya, dia memilih yang sangat sulit untuk diikuti. Nama anak itu Chit. Ayah meninggal lebih awal. Ibu Sarah sendiri yang merawat dan mengasuh. Yomuda bersembunyi di ladang jagung dan tidak berani keluar. 1 karena takut diketahuan. 2 karena takut Sarah akan menembak dia sampai mati. Sama seperti itu, dia sudah menunggu berhari-hari. Lalu karena terlalu cerah, dia terkena heat stroke. Sekarang dia juga mengabaikan semuanya, dia harus pergi keluar untuk meminta bantuan Sarah. Tapi sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah dia pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan Sarah menodongkan pistol padanya. Melihat itu, dia menceritakan segalanya padanya. Sarah sudah mengerti. Sarah dan dia membuat kesepakatan lisan satu sama lain. Sarah akan menjaga ladang jagung, dan dia akan melindungi Chit. Tapi Yotua belum datang, rumah Sarah terjadi lebih dulu. Chit mengawasi Yomuda setiap hari. Bocah itu menemukan bahwa karena Yo melindunginya dia, Yo tidak berani tidur. Saat bermain dengan ibunya, dia menanyakan itu padanya. Berapa lama kamu tidak bisa tidur? Sarah bingung, mengapa kamu menanyakan itu? Chit berkata, ibu harus berganti shift dengan Paman Yo, jangan biarkan dia melindungi aku sendirian. Sarah menjadi sedikit marah setelah mendengar itu. Dia menyuruh anak untuk tidak berbicara dengan orang asing. Siapa yang mengira bahwa Chit akan bereaksi berlebihan? Anak itu membalikkan papan catur dan berteriak pada Sarah. Melihat adegan ini, Sarah panik. Ini bukan anak kecil, ini adalah iblis. Dia buru-buru bersembunyi di brankas di lantai bawah.
Karena tidak ada yang tahu Cheat lebih baik dari dia. Bukan lelucon jika anak itu marah. Sarah mengunci diri selama beberapa jam sebelum berani keluar. Bagaimanapun, Cheat adalah seorang anak. Emosi datang dan pergi dengan cepat. Melihat ibunya tidak mengatakan apa-apa, bocah itu segera menukik ke pangkuan ibunya. Keesokan harinya, Yo muda turun dan melihat Sarah ditahan. Orang yang menangkapnya adalah Jesse, orang penting di organisasi. Yo muda, untuk melindunginya Sarah, mengambil inisiatif untuk menyerah. Pada titik ini, Cheat dengan tenang menuruni dari tangga. Hidung Jesse juga sangat baik. Berbalik dan mengarahkan pistol ke bocah itu. Cheat melihat pistol karena dia takut dan jatuh dari tangga. Tepat ketika semua orang mengira Cheat akan mati, Sarah menarik Yo muda keluar. Apakah ada yang salah di sini? Putranya akan mati tetapi reaksi pertamanya dia adalah lari keluar. 1 detik kemudian, benda-benda di rumah tiba-tiba terbang. Cheat berteriak, dalam sekejap mata Jesse hancur. Seluruh rumah diledakkan. Baru sekarang Yo muda tahu bahwa Cheat memiliki kekuatan super. Tunggu. Apakah bocah itu adalah Rainmaker masa depan? Maka tidak bisa membiarkan anak itu hidup. Yo muda dengan pistol mengejar bocah itu ke ladang jagung. Sebelumnya, dia masih marah. Tapi sekarang ketika melihat Cheat, dia berbeda. Seluruh tubuh Cheat berlumuran darah, duduk diam di tanah. Anak yang menyedihkan, bagaimana dia bisa mengambil tindakan? Apalagi Sarah mengatakan bahwa dia pasti akan mengajari anak-anaknya menjadi manusia, jadi hatinya melunak. Dia memutuskan untuk menyelamatkan anak laki-laki itu, biarkan ibu dan anak perempuannya berlari dulu. Karena untuk mengulur waktu bagi mereka untuk berlari, dia pergi ke depan untuk memblokir jalan. Pada saat ini, sebuah mobil melaju dari jauh. Pengemudi adalah Yo tua. Dia melemparkan sebatang emas ke arahnya dan berkata, "Ambil uangmu, jangan macam-macam." Ketika dia mendengarnya, dia tertawa, "Jika berani, kamu pukul aku sampai mati. Jika aku mati, kamu juga akan mati." Yo tua pikir dia gila. Yang kamu lindungi adalah iblis. Kalau sudah besar, kita berdua akan mati. Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika Kid Blue tiba-tiba muncul. Berjuang sepanjang hari untuk membunuhnya. Pada saat dia melihat ke atas, Yo tua telah menghilang. Saat ini, Sarah baru saja pergi, Yo tua sudah menunggu di tengah jalan. Dia menginjak gas dan bergegas ke arahnya. Tapi dia telah menjadi seorang pembunuh selama bertahun-tahun, jadi tidak panik. Dia langsung menembaki mobil itu. Cheat ketakutan, kekuatan supernya meledak lagi. Mobil itu terbalik dalam sekejap mata. Ibu dan anak harus keluar dari mobil untuk berlari. Mungkin karena usia tua, dia melewatkan tembakan kali ini. Pelurunya mengenai dagu Cheat. Ya ampun, mati Yo. Kemarahan Cheat membuat pasir di peternakan terbang. Dengan kekuatan ini, semua benda dalam jarak 100 meter akan tersapu. Yo muda sedang mengemudi di sana. Dia berbalik dan melihat badai pasir. 1 detik kemudian, mobilnya juga tersedot badai. Cheat berdiri di tengah badai dan siap membunuh Yo tua. Melihat itu, Sarah berdiri di satu sisi untuk menasihati anaknya. "Aku sangat mencintaimu, nak." Mendengar ini, Cheat menangis. Cheat ambil kembali kekuatan supernya. Tapi Yo tua masih belum menyerah. Dia mengambil pistol ingin menembak Cheat sampai mati. Tapi Sarah menghentikan pistolnya dan melindungi anak. Adegan ini dilihat oleh Yo muda. Pada saat itu, dia sepertinya memprediksi masa depan. Jika dia tidak hentikan, Yo tua akan menembak Sarah. Ini akan merangsang benih kebencian untuk berkembang di hati Cheat. Setelah tumbuh dewasa, Cheat akan berubah menjadi Rainmaker, membalas semua Looper. Dia menemukan jawabannya, sekarang dia hanya punya satu cara. Dia berhenti ambil senjatanya dan mengarahkannya ke dadanya untuk bunuh diri. Yo tua segera merasakan sakit yang luar biasa. Lalu dia menghilang dari sini. Timeline telah ditulis ulang. Cheat tidak menjadi Rainmaker. Bahwa bocah itu menjadi orang baik di bawah pengawasan Sarah. Film berakhir di sini. Looper adalah film aksi dan fantasi yang cukup membingungkan. Terutama bagian tentang menggunakan mesin waktu untuk bunuh diri. Tapi filmnya sangat berarti. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, pada akhirnya, Anda tidak dapat melarikan diri dari takdir Anda. Itu adalah membunuh diri sendiri. Atau dibunuh dengan diri sendiri dari timeline lain. Film ini bercerita dalam 2 timeline, jadi cukup membingungkan. Tetapi jika Anda fokus nontonnya, Anda akan mengerti. Dialog karakter. Anatomi manusia. Kenangan yang diwarisi. Sangat menarik untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Film ini memberitahu kita sebuah moral bahwa
Tuhan telah mengatur segalanya, apa yang akan terjadi akan datang.